Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan implementasi IoT di bidang lingkungan. Nama saya Bella Rosa Asmara, NPM 2281400110. Dosen pengampu Ibu Ria Ukur Ginting. Mata kuliah pengantar teknologi dan informasi. Internet of Things atau IoT adalah teknologi komunikasi antar mesin dengan digunakan koneksi internet berbentuk komunikasi pintar ini juga disebut machine to machine, dengan manusia sebagai pengolah dan penggunanya, seperti halnya handphone bisa menjadi smartphone karena terkoneksi dengan internet, mesin di pabrik, peralatan perbankan, kamera keamanan di ruang publik, bahkan sensor di ladang pertanian semua bisa menjadi smart device. Sejarah perkembangan IoT. Internet mulai dikenal di tahun 1989. Seorang peneliti bernama John Romke membuat suatu perangkat yang kala itu tergolong canggih pada tahun 1990. Perangkatnya adalah sebuah pemanggang roti yang bisa nyala atau juga dimatikan hanya dengan melewati internet. Pada tahun 1994, seorang yang bernama Steve Mann menciptakan sebuah webcam. Pada tahun 1997, orang yang bernama Paul Szafo menjelaskan secara singkat mengenai penemuannya soal teknologi sensor dan masa depannya nanti. Barulah ide IoT pertama kali dicetuskan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Di salah satu presentasinya, kini sudah banyak perusahaan besar yang mulai mendalami Internet of Things seperti Intel, Microsoft, Oracle, dan masih banyak lagi. Menurut Kevin Ashton, di tahun 2009, definisi dari IoT adalah Internet of Things yang memiliki potensi besar dalam mengubah dunia seperti yang pernah dilakukan oleh internet, bahkan bisa lebih baik lagi. Unsur-unsur Internet of Things. Beberapa unsur yang masuk sebagai bahan dasar dari pembuatan Internet of Things, perangkat-perangkat ini sangat mempengaruhi bagaimana Internet of Things bisa berjalan. Yang pertama, sensor. Merupakan perangkat yang sangat canggih di mana alat ini bisa mengangkat atau mendapatkan informasi terkait dari hal-hal tertentu seperti sensor gerak, suhu, udara, panas, dan lainnya. Yang kedua, konektivitas. Di sini berfungsi sebagai penghubung dan pertukaran informasi yang terjadi pada Internet of Things. Konektivitas ini biasanya yang dibutuhkan harus stabil, namun tidak perlu dalam bentuk yang besar juga. Yang ketiga, perangkat yang berukuran kecil. Perangkat kecil ini dapat mendukung dan meningkatkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibel dalam pengembangan IoT dan teknologi memang seperti itu. Makin kecil makin murah dan lebih akurat. Lebih dari sekedar alat, Internet of Things adalah solusi teknologi yang akan memberikan segi baru pada kegiatan usaha, yaitu visibilitas. Dengan solusi IoT, pemilik usaha bisa mengetahui kondisi usahanya di waktu tersebut. Internet of Things. Mesin yang saling berkomunikasi ini mampu mempermudah proses usaha, karena berbeda pada manusia, mesin tidak perlu beristirahat. Mesin dapat bekerja 24 jam penuh tanpa istirahat, sehingga menghemat tenaga kerja dan waktu. Hasil kerja device IoT juga tercatat secara otomatis dengan rinci, dan parameter kerjanya bisa dikelola dari jarak jauh sehingga menghemat tenaga. Pengelolaan yang mudah ini akan menghemat biaya operasional dan memudahkan perencanaan usaha. IoT bidang lingkungan. Contoh Internet of Things yaitu dalam bidang lingkungan umum, di mana segala aktivitas manusia, tumbuhan, maupun hewan dapat dipantau dan diawasi dengan menggunakan teknologi IoT. Misalnya saja, untuk melakukan penelitian kualitas air harus dibutuhkan sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Dengan bantuan Internet of Things, mampu untuk mencari sumber data secara valid dan cepat.
Tidak hanya itu, cakupan wilayah geografis yang disajikan juga cukup luas, dapat menjangkau lebih banyak daerah. Dengan bantuan Big Data, permasalahan mengenai kecepatan transfer data dan pembacaan data-data ditutupi dengan baik. Alat yang berbasis IoT yaitu Smart Trash Can. Tempat sampah pintar merupakan bentuk inovasi lainnya yang bisa Anda jadikan sebagai referensi. Dengan alat ini, Anda bisa mengoptimalkan pengumpulan sampah dan meminimalisir konsumsi bahan bakar. Sistem pada tempat sampah sendiri akan memberikan notifikasi mengenai jumlah dalam bak tersebut serta suhu bak. Smart Trash Can merupakan tong sampah inovatif yang didesain khusus agar dapat menentukan jenis sampah yang akan dibuang. Prototype Smart Trash Can ini tersusun atas 4 tong sampah dengan kategori organik, plastik, metal, dan kaca. Di bagian depan tong sampah terdapat sensor yang terbuat dari plat logam aluminium yang akan membaca nilai kapasitansi dari setiap sampah yang akan dibuang. Pada tutup tong sampah, terdapat motor servo yang akan membuka tutup tong sampah secara otomatis sesuai dengan jenis sampah yang akan dibuang. SIAB Monitoring memantau kualitas air sebagai device yang dilengkapi dengan software atau layanan hadir dengan fitur yang dapat mendeteksi kualitas air, termasuk zat apa saja yang terkandung di dalamnya. Kenyamanan hidup di masa depan merupakan investasi yang perlu diperhatikan dari sekarang. Kemudahan SIAB Monitoring sebagai device dapat diakses oleh pengguna dimanapun dan kapanpun, selama 24 jam setiap harinya. Broadband Seismograph. Jangkauan frekuensi yang dimiliki broadband seismograph lebih luas daripada seismograf biasa. Cara kerja dari seismograf digital ini yaitu mendeteksi dan merekam getaran, kemudian mengirimkan data getaran menuju amplifier. Dari amplifier diteruskan menuju alat yang disebut analog to digital converter, lalu dikirim ke komputer. Software di dalam komputer selanjutnya mengolah data yang dihasilkan oleh broadband seismograph. Software yang diinstal pada komputer biasanya bernama NetTrack atau MNUST. Kesimpulannya, Internet of Things adalah sebuah konsep di mana objek mampu mengirimkan data menggunakan jaringan untuk melakukan aktivitas kerja tanpa bantuan dari manusia atau interaksi dengan perangkat komputer. Unsur-unsur IoT terdiri dari beberapa bagian seperti konektivitas, artificial intelligence, perangkat sistem kecil, sensor, dan active engagement. Cara kerja IoT diciptakan dengan membuat argumentasi algoritma pemrograman untuk menghasilkan interaksi program dengan jaringan internet sebagai penghubung antara kedua hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.